Pengertian komponen-komponen kurikulum. Komponen kurikulum adalah bagian yang integral dan fungsional yang tidak terpisah dari suatu sistem kurikulum, karena komponen itu sendiri mempunyai peran dalam pembentukan sistem kurikulum. Komponen tujuan. Kurikulum merupakan suatu program yang dimaksud dengan mencapai tujuan pendidik. Komponen isi atau materi. Komponen yang didesain untuk mencapai komponen tujuan yang dimaksud dengan komponen materi adalah bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan dalam proses pembelajaran. Komponen strategi pembelajaran. Komponen strategi dan metode merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting dikarenakan berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi pembelajaran merupakan pola dan urutan umum perbuatan guru untuk mewujudkan dalam mengajar dan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Komponen proses belajar mengajar. Komponen sangat penting dalam sistem pembelajaran, sebab dalam proses belajar mengajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada peserta didik. Komponen evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum yang dimaksud dengan evaluasi kurikulum untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang diwujudkan dengan kurikulum yang bersangkutan. Landasan pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan bagi siswa di sekolah. Dalam kurikulum terintegrasi filsafat, nilai-nilai, pengetahuan, dan perbuatan pendidikan. Kurikulum disusun oleh para ahli pendidikan atau ahli kurikulum, ahli bidang ilmu pendidikan, penjabat pendidikan, pengusaha, serta unsur-unsur masyarakat lainnya. Rancangan ini disusun dengan maksud memberi pedoman kepada para pelaksana siswa mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh siswa sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Macam-macam landasan pengembangan kurikulum dibagi menjadi 4, yaitu landasan filosofis yang merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan. Yang kedua merupakan landasan yuridis, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu landasan psikologi, dan yang terakhir adalah landasan sosial dan budaya. Pengembangan kurikulum dibagi menjadi beberapa faktor, yaitu faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum seperti perguruan tinggi, masyarakat, dan sistem nilai. Yang kedua yaitu faktor artikulasi dan pengembangan kurikulum. Faktor penghambat kurikulum pertama terletak pada guru. Guru kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Hambatan lain datang dari masyarakat. Model-model pengembangan kurikulum dibagi menjadi 7, yaitu the administrative model, the grassroots model, the change system, the demonstration model, the best-in-breed model, the systematic acceleration model, dan emergency technical model. Organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah struktur berupa kerangka umum yang berisikan program-program pengajaran yang disampaikan kepada peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran guna tercapainya tujuan program pendidikan. Dalam organisasi kurikulum ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yakni ruang lingkup, urutan, kesinambungan, terpadu, keseimbangan waktu, dan terdapat beberapa prosedur pengorganisasian kurikulum meliputi prosedur pembelajaran, prosedur survei pendapat, prosedur kesalahan, prosedur pembelajaran kurikulum lainnya, analisis kegiatan orang dewasa, prosedur fungsi sosial, prosedur minat kebutuhan. Hubungan
Sementara bentuk kurikulum itu memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Dalam pemilihannya, hanya memilih salah satu bentuk kurikulum itu tentu akan menimbulkan masalah, karena kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa paling tidak 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Prinsip dan pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Secara grammatikal, prinsip berarti asas dasar keyakinan dan pendirian. Kata prinsip menunjukkan pada suatu hal yang sangat penting, mendasar, harus diperhatikan, memiliki sifat mengatur dan mengarahkan, serta sesuatu yang biasanya selalu ada atau terjadi pada situasi dan kondisi yang serupa. Prinsip-prinsip yang biasa digunakan dalam suatu pengembangan kurikulum antara lain prinsip kebenaran keseluruhan, prinsip kebenaran bagian, prinsip dugaan sebagian, prinsip berorientasi pada tujuan, prinsip umum, prinsip khusus, dan prinsip pengembangan kurikulum tingkat satuan pelajar pendidik. Pendekatan pengembangan kurikulum adalah cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis untuk menghasilkan kurikulum yang lebih baik. Di dalam teori kurikulum, setidaknya terdapat 4 pendekatan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum, yaitu pendekatan subjek akademis, pendekatan humanistik, pendekatan rekonstruksi sosial, pendekatan berbasis kompetensi. Tujuan pengembangan kurikulum yang substansial antara lain: 1. Merekonstruksi kurikulum sebelumnya, 2. Menginovasi, 3. Beradaptasi dengan perubahan sosial, 4. Mengeksplorasi pengetahuan yang masih tersembunyi berdasarkan tujuan pendidikan nasional yang telah dirumuskan. Pengelolaan pengembangan dan tingkat pengembangan kurikulum. Sistem pengelolaan kurikulum memiliki beberapa fungsi, meliputi meningkatkan efisien pemanfaatan sumber daya kurikulum, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, meningkatkan efisien dan efektivitas proses belajar mengajar, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Dalam pengelolaan kurikulum memiliki tahap-tahapan, meliputi tahapan perencanaan, tahap pengorganisasian, dan tahap pengordinasi, tahap pelaksanaan, dan tahap pengendalian. Dalam proses pengembangan kurikulum, keterlibatan unsur-unsur ketenagaan sangatlah penting, karena keberhasilan suatu sistem dan tujuan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pada semua tahapan kurikulum, yaitu perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum. Para pengembangan kurikulum terdiri dari beberapa elemen, yaitu yang pertama, pakar-pakar ilmu pendidikan, yang kedua, administrator pendidikan, yang ketiga, guru, dan yang kelima, orang tua. Pengembangan kurikulum secara umum terdiri dari perencanaan, implementasi, serta evaluasi. Selain proses kurikulum, ada 4 tahapan pengembangan kurikulum dilihat dari tingkatannya. 1. Pengembangan kurikulum tingkat nasional, 2. Pengembangan kurikulum tingkat institusi, 3. Pengembangan kurikulum tingkat mata pelajaran, 4. Pengembangan kurikulum tingkat pembelajaran di kelas.